Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Algoritma dan Arsitektur Adline serta pengenalan pola dengan Madeleine. Kelompok kami yaitu kelompok 10 terdiri dari saya sendiri, Ahmad Puadi, ada Insan Nudifa, dan selanjutnya ada Usman Anwar Hidayat. Oke, kalau begitu lanjut ke slide berikutnya. Apa itu Adline? Adline Adaptive Linear Neuron adalah jaringan saraf tiruan tunggal yang bekerja dengan algoritma pembelajaran delta. Adline digunakan untuk pengenalan pola dan klasifikasi linear. Kita lanjut kembali. Apa itu Madeleine? Madeleine adalah singkatan dari Multiple Adaptive Linear Neuron. Ini adalah jaringan saraf tiruan yang merupakan pengembangan dari model Adline. Kalau Adline cuma punya satu neuron dan hanya bisa menyelesaikan masalah linear, maka Madeleine punya beberapa neuron dalam lapisan tersembunyi, hidden layer, sehingga bisa menangani masalah yang lebih kompleks dan non-linear seperti logika XOR. Kita lanjut kembali teman-teman. Kelebihan Adline: pembelajaran akurat, delta rules, konvergensi dan terjamin untuk masalah linear. Yang ketiga, mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang keempat, cocok untuk klasifikasi linear. Yang kelima, memproses data secara langsung. Oke, saya lanjut kembali. Kekurangan Adline: 1. Hanya bisa menyelesaikan masalah linear. Yang kedua, terbatas pada single layer. Yang ketiga, fungsi aktivasi yang sederhana. Saya lanjut kembali. Kelebihan Madeleine dapat dilihat dapat menyelesaikan masalah nonlinear, memiliki struktur multilayer, menggunakan Madeleine rules atau MR. Saya lanjut kembali. Kekurangan Madeleine: proses pembelajaran lebih rumit, kesulitan dalam menangani data skala besar. Yang ketiga, tidak menggunakan algoritma backpropagation. Oke, saya lanjut kembali. Tahun pembuatan 1960. Penemuan Adline, penemu Bernard Widrow and Ted Hope. Yang kedua 1962. Madeleine, pengembangan Adline yang ditemukan oleh Bernard Widrow and Ted Hope. Bisa saya lanjut kembali ya teman-teman. Ciri-ciri Madeleine: 1. Multilayer, ada lebih dari satu lapisan neuron, biasanya input, hidden, dan output. Yang kedua, supervised learning, yang diajarkan dengan data yang sudah diketahui hasilnya. Yang ketiga, algoritma pembelajaran menggunakan Madeleine rules atau MR, bukan backpropagation. Yang keempat, menggunakan fungsi aktivasi biner, biasanya fungsi langkah atau step function, menghasilkan output +1 atau -1. Kita lanjut kembali. Ciri-ciri utama Adline: 1. Single layer network, jaringan satu lapisan. 1. Hanya ada satu neuron di output layer, tidak ada hidden layer. 2. Menggunakan fungsi aktivasi linear di training. 1. Fungsi aktivasi Adline saat training adalah fungsi linear, langsung pakai hasil net. Kita bisa lihat rumusnya. Yang kedua, setelah itu pada proses inferensi hasilnya dilewatkan fungsi threshold untuk klasifikasi. Yang ketiga, belajar menggunakan delta rule. 1. Algoritma delta rule, less mean squares, digunakan untuk memperbarui bobot berdasarkan selisih antara output yang diinginkan dan output aktual atau error. Yang keempat, supervised learning. Yang kelima, Adline memerlukan data yang dibeli atau ada target outputnya saat proses pembelajaran. Yang keenam, cocok untuk masalah linear. Adline hanya bisa menyelesaikan masalah klasifikasi linear seperti logika AND dan OR, tetapi tidak bisa menyelesaikan kasus non-linear seperti SOR. Yang kedelapan, output klasifikasi biner. Yang kesembilan, hasil akhir Adline biasanya berupa dua kelas +1 dan -1 atau 1 dan 0 setelah melewati fungsi threshold. Lanjut kembali. Rumus Adline: W dalam kurung new sama dengan W dalam kurung old plus A kali error kali C.
Kita lanjut. Rumus Madeline net input net ini net sama dengan, bisa teman-teman lihat sendiri, aktivasi maksudnya F net sama dengan plus 1 jika net lebih besar dari 0, minus 1 jika net lebih kecil dari 0. Error ini S sama dengan T min Y. Saya lanjut kembali ya teman-teman. Update bobot Madeline rules SQL. W dalam kurung new sama dengan W dalam kurung old plus A kali E kali C. Lanjut kembali. Perbedaan Adeline dan Madeline. Dari fitur ada struktur satu neuron, multilayer atau banyak neuron. Jenis masalah Adeline hanya linear, Madeline non-linear dan lebih kompleks. Untuk algoritmanya Adeline ada delta rules, Madeline-nya Madeline rules atau MR. Contoh masalahnya Adeline cuma bisa menyelesaikan masalah N atau OR, Madeline bisa mengatasi masalah SOR dan pengenalan pola rumit. Kita lanjut kembali ya teman-teman. Cara kerja Madeline singkatnya, input data masuk ke neuron pada hidden layer. Yang kedua, setiap neuron Adeline di hidden layer menghitung outputnya. Yang ketiga, output dari hidden layer dikirim ke output layer dibandingkan dengan target. Yang keempat, jika salah Madeline rules maka akan mengoreksi bobot neuron untuk memperbaiki hasil. Saya lanjut kembali. Cara kerja Adeline adaptive linear neuron. Adeline menghitung error dari output net, bukan dari hasil fungsi aktivasi seperti percepatron. Delta rules memastikan bobot diperbaiki secara proporsional terhadap error. Cocok untuk klasifikasi linear seperti N, OR, dan sebagainya. Kita lanjut kembali. Kesimpulan dari Adeline. Adeline bekerja menggunakan single layer neuron dengan proses supervised learning. Fungsi utama adalah klasifikasi data linear seperti logika N dan OR. Yang ketiga, Adeline menggunakan delta rules, least mean square rules untuk mengupdate bobot berdasarkan error yang dihitung dari net input bukan output biner. Output Adeline adalah bipolar plus 1 atau min 1 setelah melalui fungsi aktivasi threshold. Adeline hanya mampu menyelesaikan masalah linear. Untuk masalah yang lebih kompleks dikembangkanlah Madeline. Yang keenam, Adeline menjadi dasar bagi pengembangan jaringan saraf tiruan yang lebih canggih, termasuk percepatan Madeline dan backpropagation network. Kita lanjut kembali. Untuk kesimpulan Madeline, yang pertama, Madeline adalah jaringan saraf multilayer pertama di dunia. Yang kedua, memiliki beberapa lapisan neuron, yaitu input layer. Yang kedua, hidden layer yang berisi banyak neuron Adeline, output layer. Yang keempat, menggunakan fungsi aktivasi biner, biasanya step function diff. Oke, slide terakhirnya nanti linknya bisa kita share di grup jaringan kita teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.